Assalamualaikum, hai teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan resep donat kentang. Di sini saya menggunakan tepung spread 500 gram. Saya jadikan dua macam ya, donat dan bomboloni. Penasaran dengan resepnya dan cara membuatnya? Simak terus ya videonya hingga habis. Oke, langkah pertama di sini saya siapkan tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar sebanyak 500 gram. Kemudian gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Bisa kalian tambah atau kurangi ya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau 4 sendok makan itu sudah pas ya rasanya. Kemudian bahan utamanya yaitu kentang. Di sini saya menggunakan kentang sebanyak 200 gram atau satu buah kentang ukuran besar itu ya teman-teman. Saya rebus lalu saya lumatkan. Lalu 3 gram ragi instan dan 2 gram bread improve-nya tuh bisa di skip ya, kalau hanya ada ragi saja nggak apa-apa. Kemudian tambahkan satu butir telur utuh ukuran besar ya teman-teman. Bisa juga menggunakan kuning telur sebanyak 2. Di sini saya menggunakan satu butir ya utuh. Selanjutnya beri air sebanyak kurang lebih 150 ml ya. Saya gunakan tuh sedikit demi sedikit dulu supaya takut biar nggak kelembekan. Di sini kurang lebih saya menggunakan 130 ml ya teman-teman, karena kan kentangnya tuh sudah lembek, mengandung kadar air ya. Karena itu apa tuh, kentangnya tuh saya rebus. Kecuali kalau dikukus itu bisa sebanyak 150 ml airnya, sesuai dengan keadaan ya teman-teman. Kita uleni dulu pakai tangan. Kenapa sih kak kok pakai tangan, nggak langsung pakai mixer saja? Karena itu di sini kan adonan itu berat. Saya tuh adonan itu sebanyak setengah kilo langsung. Takutnya nanti mixernya tuh kepanasan, keberatan, nanti mesinnya tuh bisa terbakar teman-teman. Jadi saya tuh ulen pakai tangan dulu. Kemudian kalau sudah menggumpal seperti ini, saya beri mentega sebanyak 50 gram dan sedikit garam. Kemudian baru saya mixer teman-teman. Mixernya itu enggak ditekan-tekan gitu ya, kita tarik ulur aja supaya tuh gagang atau kaki mixernya itu awet. Jadi kita tuh tipsnya supaya mixer awet dan kakinya tuh awet itu saat penggunaan, kita tuh nggak boleh ditekan terlalu terlalu menekan ya ke dalam adonannya itu, ke dalam adonan beratnya itu. Jadi kita tuh tarik ulur saja pelan-pelan. Dan saat mulai ini yang pertama itu saya diusahakan menggunakan tangan dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti waktu pengeluaran yang kedua setelah dikasih mentega baru menggunakan mixer. Nah, langkah ini kita mixer hingga semua adonan tercampur dan usahakan adonan menjadi kalis ya teman-teman. Oke, ini adonan sudah terlihat mulus ya permukaannya. Kita bisa cek kelenturan dari adonan. Apabila
kita rentangkan tuh sudah tidak mudah sobek atau permukaannya mulus, itu tandanya dia sudah kalis ya teman-teman. Kita bisa berhentikan memixer. Langkah selanjutnya kita istirahatkan selama 15 menit. Oke, di sini saya mulai timbang adonan ya. Di sini saya timbang masing-masing beratnya seberat 30 gram. Kita bulat-bulatkan dulu, kita rounding, lalu setelah setelah semua sudah dibagi rata, kita istirahatkan ya selama 15 menit juga sebelum kita bentuk menjadi donat dan kita bentuk menjadi bomboloninya. Oke, ini sudah saya bagi semuanya ya teman-teman. Saya dapatkan kurang lebih 36 bagian. Nanti yang 18 biji saya gunakan menjadi donat, yang 18 bijinya lagi saya gunakan menjadi bomboloni ya. Berhubung ini ada pesanan teman-teman. Oke, donatnya cukup saya lubangin dengan menggunakan jari saja ya teman-teman, tanpa menggunakan cetakan apapun. Nanti hasilnya tetap bagus kok teman-teman. Lakukan semuanya hingga habis ya teman-teman. Nah, untuk adonan bomboloninya cukup kita tekan-tekan pelan-pelan ya, supaya dia sedikit melebar, dan kita istirahatkan kembali selama 1 jam ya teman-teman, sampai dia mengembang sempurna. Kemudian goreng semua adonan menggunakan api yang sangat-sangat kecil, dan kalau minyaknya sudah panas baru kita masukkan ya donatnya. Goreng semua donat dan bomboloni hingga matang merata ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita balik 1 kali balik saja, jangan bolak-balik dibalik ya, supaya dia itu tidak meresap minyak. Oke, ini dia donatnya sudah matang ya. Permukaan bawahnya sudah terlihat coklat dan bisa kita angkat. Lihat, pinggirannya itu white ringnya itu sangat bagus sekali, sangat cantik. Dia itu sudah matang ya tandanya teman-teman. Tandanya sukses kita membuat donat itu apabila white ringnya itu terlihat kokoh dan tinggi. Oke, bisa kita angkat sekarang ya teman-teman. Oke, selanjutnya goreng juga bomboloninya hingga matang ya, dan jangan dibolak-balik, cukup dengan 1 kali balik saja ya, supaya wetringnya itu kelihatan dan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Oke, ini dia penampakan bomboloninya, lihat sangat empuk ya. Kita tes. Nah, dia tuh anti keriput, anti kempes. Jika kita remas, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Oke.
Oke, selanjutnya kita balurkan ke gula halus atau gula donat, bisa juga gula dingin ya, bahasa bahasa toko kuenya. Kita balurkan secara merata, lalu kita susun ke dalam box makanan itu, box jajan. Kita susun satu box ini saya isi kurang lebih 8 buah bomboloni. Selanjutnya kita isi dengan isian bisa selai, bisa glaze, sesuai dengan selera ya teman-teman. Berhubung ini requestan dari pemesan itu glaze coklat dan selai, saya isi glaze coklat dan selai. Oke, untuk topping donatnya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gula dingin atau gula donat dan coklat meses. Boleh juga keju atau lain sebagainya ya, bebas sesuai dengan selera teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan resep-resep makanan yang lainnya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.